Cilacap terkini, bertemu PJ Bupati Cilacap, DPP PKS, ada apa eksklusif telusur pilkada. Yanuar Arif Wibowo Sarjana Hukum, Wakil Ketua Kepemudaan DPP PKS, berkunjung dan bertemu PJ Bupati Cilacap, Awaludin Muri APMM. Kunjungan ini adalah untuk mengkoordinasikan Yanuar Arif Wibowo sebagai caleg terpilih DPR RI Dapil 8 Cilacap dan Banyumas. Apa yang terjadi dan bagaimana tindak lanjut daripada pertemuan ini, telusur pilkada. Kesengsem Dapil 8 itu ceritanya? Ya tadi, nggak sengaja. Tiba-tiba sampai kantor PKS Banyumas, nggak ada orang ngeduren, di atas malah ada agenda bedah Dapil Jateng 8. Saya bilang ke Pak Ketua, ini mana durennya? Jadi saya kena jebakan Batman sebenarnya dari situ awalnya. Saya dikasih suguhan Jateng 8 itu begini, potensinya segala macam. Udah selesai itu, saya ke rumah Pak Ketua DPD, di situ baru ada duren. Setelah makan duren, saya pulang, ya udah nggak ngomongin apa-apa. Berarti keracunan duren tapi menjadi cinta ya? Ya itu dia. Jadi memang awalnya ya gara-gara duren. Dari Dapil Jatim, Jabar, Jateng itu yang menantang mana? Yang menantang yang pernah Pak Yanuar alami? Paling menantang ya Jateng. Jateng ya? Menantang. Karena paradigma merahnya atau? Ya sebenarnya karena dua, waktu di Jatim itu kita pernah punya kursi di sana. Kursinya Pak Misbahun. Kalau di Jabar 6 itu memang kandangnya PKS, Depok Bekasi kan, dan kita selalu punya kursi dari sana. Nah, kalau Jateng 8 ini hampir 2 periode kemarin nggak dapat kursi. Sebenarnya itu yang menarik. Itu yang menarik. Terus bicara sudah berhasil nih di DPR RI. Mungkin ke depan gimana nih Pak Yanuar nih? Ya, yang pastikan itu tanggung jawab ya. Walaupun ibaratnya saya datang ke Cilacap Banyumas ini, akhirnya harus melayani mereka. Ini kita belum dilantik aja udah keliling-keliling terus kan. Ini tadi dari Wanarja kita korban hampir di semua dapil. Ya harus khidmat, harus melayani, nggak ada pilihan. Ya, Dapil 8 Pak, Cilacap Banyumas. Konstelasi pilkada gimana ini? Ya secara umum sih saya lihat pilkada ini lebih damai, dan harapannya nanti lahir pemimpin yang punya dedikasi tinggi membangun wilayahnya, karena memang Cilacap ataupun Banyumas ini harus dipimpin oleh orang yang punya visi. Ini wilayah yang jarang tersentuh oleh pembangunan pusat. Pusat banyak memperhatikan wilayah utara, sementara Cilacap Selatan ini kan, Cilacap Banyumas ini kan di wilayah selatan. Karena saya sering, bahkan di awal-awal perjalanan saya ke sini itu lewat jalur kendaraan itu, mobil, wah itu setengah mati dulu. Yang keluar tol itu udah macet segala macam. Nggak ada bandara di sini. Kecil ya bandara ya? Ya kecil di Cilacap itu, kan itu pun nggak setiap hari ada. Gitu. Ya paling nyaman tren lah, paling nyaman kereta untuk mengakses. Artinya masih banyak PR untuk wilayah selatan. Ya, salah satu yang penting juga soal kemiskinan ekstrim ini di Banyumas juga penting. Banyumas atau Cilacap atau dua-duanya Pak? Kemiskinan ekstrim? Sama. Ini daerah yang nggak bisa dipisahkan menurut saya, karena dua-duanya ini saling berdampak. Ya, kita lihat kultur masyarakatnya juga. Purwokerto sebagai pusat ya, menurut saya edar wilayah selatan gitu, ini nggak boleh tumbuh sendiri karena kesenjangan luar biasa. Purwokerto dengan daerah sekelilingnya itu, nah ini harus ada pemerataan ke depan. Ya, bicara Cilacap Pak, strategis dan lokasi Pak, ini antara Nusa Wungu sama Jailuhur. Jarak tempuhnya luar biasa. Itu jarak tempuh luar biasa, itu bisa 4 jam perjalanan. 4 jam ya. Gitu. Idealnya Pak untuk Cilacap Pak ada apa konsep apa untuk? Ya udah mulai muncul FS ya, visibilitas untuk
ada perlu dimekarkan, perlu ada pengembangan segala macam. Menurut saya bukan tidak mungkin gitu. Karena saya juga baru saja dan biasa berkeliling sampai ke ujung sana. Daya luhur juga Pak? Daya luhur sampai naik ke Patimuan dengan Jawa Barat ya, Pangandaran ya. Pangandaran itu kalau balik ke sini dia berdua 2,5 jam gitu. Jadi mereka tadi saya motong sapi di Wonorejo itu belanjanya ke Kuningan. Karena 1 jam ke Kuningan, ke Cilacap 2 jam kan. Jadi mereka lebih mengenal Kuningan daripada Cilacap. Dan bahasanya, kulturnya juga lebih mendekat ke Pasundan daripada ke Jawa. Gitu. Dari pandangannya Pak Yanuar, Pak Ustadz, sosok pemimpin Kabupaten Cilacap ini yang seperti apa yang diharapkan? Ya, Cilacap ini butuh pemimpin yang visioner ya. Artinya bisa melihat keaneka ragaman kultur masyarakatnya. Bisa kebayang kan? Satu sisi Ngapak, satu sisi Sunda. Gitu. Ya ini kan harus punya kekhasan gitu. Harus memahami betul kultur sehingga dengan paham itu bisa membangun. Dan pembangunan itu tepat gitu loh. Artinya ini nanti berimplikasi tentang atau yang nanti akan dikeluarkan oleh PKS ya berkaitan dengan rekomendasi ataupun apapun itu Insya ya. Insya Allah. Artinya orang yang dibutuhkan orang Cilacap, dia harus punya rekam jejak. Ya, dia harus punya rekam jejak. Artinya dia harus paham kultur, ya, paham kearifan lokal yang ada, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah ada di dalam mengelola pemerintahan. Kalau tidak bisa orang tiba-tiba datang dari luar masuk gitu ingin memimpin kemudian menyelesaikan permasalahan. Menurut saya butuh waktu. Siapa Pak sosok visioner yang menurut PKS yang ada di Cilacap Pak? Kalau dari nama yang berkembang yang masuk di dalam radar PKS seperti yang disampaikan juga oleh Pak Sprayet ya, Ketua DPD, ya nggak jauh-jauh dari nama-nama yang muncul ini. Ada Pak Awal, ada Pak Samsul gitu ya. Yang kedua-duanya punya rekam jejak yang memadai lah. Yang satu PJ Bupati, yang satu mantan wakil bupati, artinya punya kemampuan di birokrasi yang mumpuni, pasti memahami permasalahan di masyarakat. Saya pikir di antara beliau ini memang layak untuk memimpin Cilacap ini ke depan. Punya kans ya. Punya kans. Kesimpulannya Pak, PKS mungkin nanti? Ya kesimpulannya PKS akan terlibat aktif dalam membangun Cilacap. Apalagi saya diamanahkan mewakili masyarakat Cilacap dan Banyumas. Saya punya beban, punya tanggung jawab. Nanti bersama dengan pejabat yang memangku bagi Cilacap dan Banyumas, saya akan banyak sharing, saya akan banyak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dibutuhkan turut sertanya dalam pertahanan pusat di Kabupaten Cilacap maupun Banyumas. Sehingga dengan advokasi mendatangkan banyak program ke Cilacap dan Banyumas ini nantinya akan bisa dirasakan kemajuannya oleh masyarakat Cilacap dan Banyumas. Oke Pak, terima kasih. Tutur Pilkada.